ya. Jadi di Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, jadi nanti akan mendapat ini APL 01 ya, permohonan sertifikasi. Nah, ini ada 3 bagian utama yang harus diisi. Jadi yang pertama itu data pribadi, mulai nama lengkap, KTP dan sebagainya, terus data pekerjaan sekarang, berarti di TPP ya, institusinya Kementerian Desa, terus alamat kantor dan sebagainya disebutkan di kabupatennya, jabatannya PLD. Nah, tujuan asesmennya adalah sertifikasi ya di sini. Nah, ini ada 8 unit ya yang dari proses unit kompetensi ya 1 sampai 8. Nah, ini merupakan turunan dari SKK ini, standar kompetensi kerja nasional yang ada 22 itu. Nah, khusus untuk PLD itu ada 8 unit. Nah, ini SKK-nya adalah standar kompeten yang di Kemenaker itu yang menjadi ukuran bahwa teman-teman punya kinerja yang secara standar itu harus sudah dijalankan begitu. Nah, 8 inilah dari ada 5 skema ya. Nah, untuk skema PLD ada 8 ini. Nah, 1 sampai 8 ini adalah sesungguhnya dari siklus pendampingan siklus perencanaan pembangunan desa ya. Jadi teman-teman nanti di prosesnya ini dari 1 sampai 8 ini adalah pendampingan dari perencanaan pembangunan desa, sistem pembangunan desa. Nah, di sini kalau kita Permendes 21 itu kan ada pendataan, terus perencanaan, pelaksanaan, monep, pertanggungjawaban. Nah, ini kan di sini diterjemahkan untuk pendataan itu ada 2, pendataan desa dan pemanfaatan data desa. Tapi itu bagian dari siklus pendataan. Terus perencanaan ya jelas mendampingi dokumen RPJMDes, RKP, Musdes dan sebagainya. Pelaksanaan pembangunan begitu. Monep pembangunan, tanggung jawaban. Jadi siklus inilah yang sudah difasilitasi oleh teman. Kalau teman-teman sudah bekerja 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun apalagi di atasnya itu semua siklus ini sudah dijalankan. Tinggal nanti buktinya aja dicarikan gitu. Nanti akan lebih dijelaskan detail oleh Om Lendi ya. Nah, terus di sini ada fasilitasi pembentukan badan usaha. Nah, ini juga bagian dari tugas teman-teman PLD ya, untuk bentukan terus menyusun laporan. Nah, laporan itu dari aktivitas semuanya ini. Kalau dulu ada Lapindo sebelum kita ke DRP ya, ada DRP itu kan 2021 ya, setelah bulan apa itu. Tapi di awal-awal itu masih ada Lapindo, LWK dan sebagainya. Nah, itu bagian dari laporan kerja. Nah, dari judul inilah UK ini nanti akan ada elemen-elemennya dan kriteria unjuk kerja. Nah, kriteria unjuk kerja itulah yang menjadi dasar untuk menunjukkan portofolionya. Nah, ini yang ditulis di dalam APL 01. Terus, nah, ini syarat ya, bukti kelengkapan pemohon. Nah, jadi harus dilampiri fotokopi, paspor berwarna, tadi backgroundnya merah ya, terus daftar itu fotokopi ijazah, minimal SLTA, kalau ada S1, D3 ya dilampirkan aja, tapi syarat minimalnya adalah STA, terus surat pengalaman kegiatan. Nah, ini yang minimal 2 tahun, jadi kontrak 2 tahun terakhir itu dilampirkan ya, untuk hanya penguatan mungkin bolehlah 3 tahun ya. Nah, terus nanti di sini dicentang semua dan sebagainya sehingga nanti itu jadi prasyarat. Nah, terakhir di sana ada nama ya, nama, tanda tangan begitu untuk pemohonnya. Nanti akan diverifikasi oleh admin LSP di sini kalau diterima dan sebagainya. Nanti akan ada tanda tangan di LP dari admin ya, dari LSP untuk proses. Nah, ini untuk APL 01. Jadi silakan mulai saat ini sesungguhnya bisa diisi oleh teman-teman. Kalau ini sudah standar yang ini, terus nanti
melampirkan ini. Nah, ini untuk APL 01-nya. Terus kita lanjutkan untuk APL 02-nya. Nah, APL 02 ini bahwa ini melakukan asesmen mandiri. Jadi teman-teman mengukur dirinya dengan bukti tadi, fasilitasi sistem pembangunan desa tadi. Saya kira semuanya sudah punya itu, sudah melakukan itu. Jadi pendataan, ada pendataan mulai SDGs, IDM, dan sebagainya. Terus data-data yang lain, stunting, KPM, BLT, dan sebagainya. Nah, setelah itu perencanaan, jelas teman-teman mendampingi Musdes RKP, Musdes RPJMdes, penyusunan APBDes, dan sebagainya. Pelaksanaan pembangunan, saya kira juga sudah melaksanakan, mendampingi, melakukan di sana. MONEP sudah dilakukan di sana, dan sebagainya. Nah, di asesmen mandiri ini nantinya, yang sini ini masih kosong. Sungguhnya di sini ini masih kosong, ini sudah, kalau ini sudah diisi. Nah, untuk mengisi ini, kumpulkan dulu bukti-buktinya. Tipnya begitu, kumpulkan bukti-buktinya. Kalau kita lihat di siklusnya tadi pendataan, buktinya apa yang dimiliki? Mendampingi IDM, mendampingi SDGs, gitu. Buktinya apa? Di sana ada undangan, ada laporan kerja, ada DRP, dan sebagainya. Nah, terus nanti setelah itu buktinya ditulis di sini, gitu. DRP ini contoh yang sudah ditulis ya. Kalau sebelumnya ini kosong, tapi ini sudah ditulis. Nah, di sini yang dilihat adalah unit kompetensinya dulu, judulnya seperti apa, terus ada elemen-elemen. Nah, elemen ini akan berjalan dengan adanya kriteria unjuk kerjanya. Nah, dicarilah bukti-bukti portofolio untuk mendukung dari yang relevan terhadap elemen dan juga unit kompetensinya. Begitu. Nah, ini contoh aja dokumen-dokumen. Nanti ini disesuaikan ya, jangan di copy paste ya, tapi di sini disesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh teman-teman. Begitu juga proses selanjutnya. Kalau kita unit capacity kedua melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa, nah ini ada pertanyaan di sini, terus nanti diisi di bukti yang relevan ini oleh teman-teman. Hadirkan dulu buktinya, verifikasi dulu buktinya, setelah itu diisikan di sini, terus nanti dicentang di sini. Yang di sini ini dikasih centang. Nah, contohnya begini. Nah, gitu. Kalau ini sudah terisi, terus nanti konten. Nah, buktinya ini yang penting dikumpulkan dulu. Bukti-bukti ini tadi. Mulai dari laporan, DRP, begitu. DRP yang lengkap ya. DRP-nya, jadi ada timesheet-nya itu, terus ada dokumen yang di-upload-nya, terus ada foto kegiatannya. Nah, ini yang menjadi bukti-bukti DRP sesuai dengan tadi unit kompetensinya dan elemen KUK-nya. Nah, begitu diisi semua dari satu unit kompetensi 1 sampai unit kompetensi 8. Nah, ini silahkan. Ini yang paling tahu teman-teman sendiri, ini hanya contoh aja, terus nanti disesuaikan dengan bukti portofolio yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, ini di 1 sampai ke 8. Nah, di akhir, begitu setelah terisi semua, begitu, di halaman terakhir, nah ini ditulis nama asesinya, jadi ini teman-teman, rekan-rekan sekalian, tanggalnya kapan disusun ini, terus nanti tanda tangan di sini. Nah, nanti akan diverifikasi oleh asesor. Nah, itu jadi silakan nanti disusun untuk yang bukti-bukti yang relevan ini, yang menguatkan bahwa unjuk kerja teman-teman itu sesuai dengan elemen dan unit kompetensinya itu dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, silakan nanti dicari dulu dokumennya, dikumpulkan dulu, setelah itu baru ditulis di sini. Begitu. Yang paling relevan begitu adalah sebenarnya ada DRP atau laporan hasil kegiatan yang dimiliki. Kalau belum
mempunyai dan sebagainya, ya berarti disusun aja sesuai dengan unit kompetensi dan elemen-elemen yang sudah difasilitasi, yang paling relevan gitu, yang difasilitasi oleh teman-teman. Gitu. Itu rekan-rekan sekalian, dan saya kira mulai sekarang sudah bisa bisa disusun begitu, kumpulkan bukti-buktinya. Jadi kumpulkan aja bukti-buktinya mulai dari pendataan tadi. Oh, saya punya bukti portofolio ini, ada undangan, ada materi mamanya, ada laporan kegiatan gitu, kumpulkan semuanya. Begitupun juga kalau kita masuk perencanaan, kumpulkan semua bukti-buktinya. Masuk ke pelaksanaan, kumpulkan bukti-buktinya semuanya. Begitu sehingga nanti disusun sesuai dengan unit kompetensi ya, unit kompetensi dan elemen-elemen dari 1 sampai 8 ya, unit kompetensinya. Mungkin itu Om Didin terkait dengan penjelasan dari APL 01 dan APL 02, terus siklus bahwa teman-teman ini dalam mendampingi itu sesungguhnya dalam prosesnya adalah siklus pembangunan desa, mulai dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, monep, pertanggungjawaban, terus nanti di sana ada BUMDes begitu, terus ada laporan kegiatan. Itu Om Didin, waktu kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Roni. Nah, begitu ya teman-teman, ada 2 form yang sangat penting harus diisi dengan benar oleh teman-teman. Form yang pertama adalah form namanya APL 01. Judulnya adalah permohonan asesmen. Silakan masuk. Nah, itu harus diisi dengan benar, ada beberapa persyaratan juga. Persyaratan itu harus dipenuhi. Ada persyaratan foto yang bersifat administrasi ya. Foto, kemudian CV, kemudian bukti pengalaman kerja minimal 2 tahun bagi yang SMA. Kemudian ada beberapa persyaratan misalnya sertifikat teknis dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di situ di form APL 01 itu. Yang kedua, form APL 02. Nah, APL 02 itu kompetensi yang harus dipenuhi. Nah, pemenuhannya berdasarkan portofolio, bukti-bukti portofolio teman-teman. Jadi itu juga harus diisi dengan benar ya. Dikumpulkan dulu tadi seperti disebutkan Mas Roni dan Bu Ismi. Dikumpulkan dulu bukti-bukti yang teman-teman punya. Teman-teman kan sebetulnya 8 unit kompetensi itu sebetulnya siklus dari pembangunan desa. Yang dalam Permen 21 ada 4 tahapan pembangunan desa itu, dari mulai pendataan, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pertanggungjawaban. Nah, kalau teman-teman sekalian, ini kan rata-rata pengalaman kerjanya sebagai PLD ada yang sejak awal dari 2015, ada yang sudah 5 tahun, 3 tahun, paling tidak 3 tahun ya, 2 tahun gitu. Artinya sudah pernah melakukan seluruh siklus atau tahapan pembangunan desa itu. Sesungguhnya yakin kita bahwa teman-teman itu punya portofolio, punya pengalaman dalam mendampingi seluruh siklus tahapan pembangunan desa itu. Nah, tinggal bukti-buktinya ditampilkan. Bukti pernah memfasilitasi pendataan misalnya, dibikin laporannya di situ. Nah, laporan tersebut yang harus ditampilkan sebagai bukti. Kemudian didukung bukti-bukti tambahannya tadi seperti undangannya, fotonya, daftar hadirnya. Itu akan memperkuat laporan Bapak Ibu sekalian. Artinya laporan Bapak Ibu sekalian tidak sekedar klaim, ada buktinya.
Misalnya tanggal sekian Bapak Ibu melaporkan memfasilitasi pendataan desa. Waktu itu mungkin desa sedang melaksanakan pendataan SDGs misalnya. Bapak Ibu datang ke situ berdasarkan undangan dari Kades misalnya. Kemudian setelah datang di desa tersebut, ada daftar hadir, Bapak Ibu sekalian isi, kemudian difoto ya, daftar hadirnya. Kemudian ada penetapan hasil pendataan, dibuatkan dalam bentuk berita acara, Bapak Ibu sekalian, karena mendampingi, tercantum namanya dalam berita acara tersebut. Nah, dokumentasikan. Misalnya. Jadi seperti itu. Jadi bukti-bukti tersebut, 8 unit kompetensi tersebut sebetulnya kalau Bapak Ibu sekalian sudah berpengalaman bertahun-tahun dalam mendampingi desa, sebetulnya tidak sulit untuk menampilkan bukti-bukti tersebut. Nah, jadi begitu ya, ada dua form yang harus diisi dengan benar oleh Bapak Ibu sekalian. Form APL 01 berupa syarat dasar permohonan sertifikasi, kemudian form APL 02 berupa pembuktian kompetensi-kompetensi, ada 8 unit kompetensi yang dibuktikan oleh Bapak Ibu sekalian, dikumpulkan bukti-buktinya, kemudian dicentang kolom K-nya. K itu berarti kompeten. Nah, lalu dari situlah kemudian LSP atau asesor menentukan putusan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa dilanjutkan proses asesmen gitu. Nah, nanti akan terkait dengan portofolio ini kita akan dalami bersama-sama dengan pembimbing lainnya, ada Pak Iksan, ada Pak Joko, ada Mas Lendi. Kita bahas